Mas, salah set. Di sini mas. Halo. Ah, kembali lagi bersama kami di Bara. BAC bersuara. Halo, kembali lagi di Bara. BAC bersuara. Pasti bingung kenapa hostnya ganti lagi. Terus setnya juga ganti lagi. Karena memang kita konsepnya 2 orang buat host dan tamunya tiap minggu ganti ya guys. Sebelum lebih lanjut nih, perkenalkan dulu nama saya Nigel. Nama aku Nafta. Dan pasti udah pada lihat dong semua siapa narasumber kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Nathanael Luka. Halo. Sahabat Bara ya. Baralisius boleh. Baralisius. Baralikers. Selamat siang. Asik. Apa kabar Konael? Baik. Manggilnya sekarang Koko apa Om nih? Koko aja. Masih Koko ya. Koko aja. Koko aja. Boleh dong kok perkenalan dulu nih buat yang lupa nih siapa Konael. Atau buat yang belum tahu juga nih, Ah. Konael, sahabat Bara mungkin yang belum kenal Konael, boleh Konael perkenalkan diri dulu. Waduh. Oke. Saya Nael. Nama panjangnya Nathanael Lukas Halim. Panggilnya Nael. Saya di sini di gereja ini sebagai pemain musik, koordinator musik juga. Ya itu aja kali ya. Untuk awal. Mantap. Jadi buat yang lupa-lupa nih Iya. atau baru yang baru-baru ke gereja kita, Ya. mungkin baru kelihatan juga ya Nathanael ini. Koko Nael ini kalau orang lama sih siapa yang nggak kenal sih Koko Nael ini. Betul. Dan tahu nggak sih guys kenapa kita memutuskan bintang tamu kedua kita adalah Koko Nael? Kenapa tuh? Kenapa Naf? Karena Konael itu terkenal dengan daya tarik Itu- atau charmingnya ya. Itu setuju sih. Kalau daya tarik itu kurang lebih saya mengikuti kok ya. Lebay ya. Kayak magnet, Iya. punya daya tarik sendiri. Betul. Daya tarik terus komunikasinya juga jago banget. Relasinya di Banyak. mana-mana. Iya. Jadi bukan gereja kita doang nih. Relasinya kadang di gereja-gereja GPDI lain atau gereja-gereja lain selain GPDI banyak banget. Nah, Nah, Nah. kok kalau dari Koko sendiri kan Hmm. Koko punya banyak relasi nih ya, maksudnya bisa punya banyak hubungan dengan gereja-gereja lain. Nah itu tuh boleh nggak sih kok sharing nih gimana sih tips atau trik gimana Koko bisa bersosialisasi dengan banyak orang, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, itu tuh gimana? Kalau dari Koko sendiri tuh tips and triknya atau Koko punya rahasia-rahasia sendiri nih gitu. nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau saya emang orangnya apa ya bahasanya? Maksudnya kalau saya tuh ke orang lain ya welcome aja, maksudnya ngobrol-ngobrol aja gitu. Emang seneng ngobrol sih sama siapapun gitu, seneng kenalan sama siapapun. Jadinya ya nggak kaku aja sih. Dari saya kecil juga, kalau ngomongin gereja lain, dari saya kecil masih baru-baru masuk Komuda gitu ya. Kan Komuda senior sini suka pada kebaktian gabungan gitu di gereja lain. Saya pasti ikut gitu. Terus di situ kan dari kebaktian gabungan-gabungan itu jadi sering kenal banyak orang gitu. Ya gitu sih, apalagi terlebih ke pemusiknya ya, pemusik-musiknya gitu. Jadi punya sebagian besar kenal lah gitu, jadi saling kenalan. Saya nggak canggung, nggak takut, nggak malu ngajak kenalan gitu. Ya saya kenalan aja gitu. Karena emang sesuka itu sih sama musik. Jadi kalau lihat musik di gereja lain ya, kalau ada kesempatan di selesai ibadah ya kenalan aja gitu. Di situ sih awal-awalnya. Nah, udah dapet 2 poin tuh guys. Satu, Konael itu PD-nya lumayan tinggi. Dia sangat percaya diri dan itu bagus loh guys. Punya confidence yang tinggi itu keren loh. Kedua, dia sangat suka dengan musik. Secinta itu dia dengan musik. Jadi kita ke pertanyaan satu dulu nih ya. Oke. PD nih.
tingkat kepedean Nathanael Lukas itu apakah dari kecil sudah diasah kayak gua kecil ini boleh gua lu apa aku kamu aja nih, aku saya nih. Kalau lebih nyamannya gua lu boleh sih. Soalnya saya biasa sama dia gua lu sih. Boleh Jadi nyaman aja. Boleh. sorry ya guys. Gimana cara meningkatkan kepedean nih kok kan dari kecil sudah terlatih mungkin ya kayak main musik di umum atau di sekolah minggu dulu. Atau misalkan Koko udah pernah nih pentas di mana-mana selain di gereja kayak pentas sekolah. Itu kan pasti punya awal-awalnya tuh pasti grogi nih diliatin orang banyak. Terus gimana tuh cara Koko menangani kepedean itu biar Koko langsung pede tampil di depan banyak orang gitu kok? Nggak ada trik khusus kalau itu, cuman saya pasti mulai dari nggak langsung ibadah raya ya, nggak langsung iringin ibadah raya, dari ibadah yang kecil-kecil dulu sih. Awal mulanya dari doa, setiap minggu itu ada doa, dari situ dulu mulainya kan. Doa tuh nggak terlalu banyak orang di situ. Terus pernah saya ingat banget waktu saya kecil, umur berapa ya saya lupa umurnya, cuman saya masih kecil tuh, saya main drum. Udah pede di latihan, terus pas main saya ngeblank. Itu ibadah cukup besar waktu itu, ibadah Natal apa tahun berapa saya lupa. Ngeblank nggak bisa main gitu, sampai ya pokoknya ngeblank lah gitu. Udah lagu udah apa, WL-nya udah ngangkat lagunya, tapi saya nggak waktu itu saya pegang drum bingung aja, ngeblank aja gitu, sampai diangkat diganti sama drummer lain gitu. Tapi dari kejadian itu nggak buat saya kapok gitu, justru nggak buat saya jadi minder, aduh gini, enggak gitu. Apa sih yang salah tadi sampai saya bisa ngeblank, belajar lagi, terus mulai berani lagi gitu. Kalau masalah pentas di luar gereja itu mah karena udah terbiasa dari gereja, jadi kalau ngeliat orang banyak biasa aja gitu, nggak ada teknik khusus gitu. Keren banget guys. Parah. Keren banget. Tapi kok kalau ngomongin tadi ya, kan Koko katanya pertama kali mainnya di drum. Itu emang beneran Koko awalnya belajar musiknya tuh di drum, atau emang belajar musiknya yang lain dulu tapi terjunnya langsung ke drum ya, atau gimana tuh? Enggak. Saya itu awalnya bisa main gitar. Awal alat musik yang bisa saya mainin itu gitar, meskipun ganjreng-gonjeng salah, gitar. Kalau ditanya musik yang saya suka, itu saya suka main bass. Itu semua ada ininya. Kalau tadi cerita tadi saya main drum, itu karena kebagian drum aja gitu. Berarti itu disuruhnya dadakan atau Saya mau. Koko yang mau. Itu masih kecil loh. Emang udah bibit pemusik Keren gitu loh banget ya. dari kecil. Padahal bisanya apa awal Padahal musiknya? saya waktu itu nggak jago main drum, cuma bisa doang. Cuma saya mau. Tapi itu pertama kali main drum apa bukan? Iya, itu pertama kali. Pertama kali langsung main. Keren banget guys. Berarti sebelumnya belum belajar sama sekali atau emang udah bisa? Oh, udah. Berarti Makanya itu karena udah bisa. Tapi pas main dilihat banyak orang, waduh, ngeblank. Anak kecil kok, masih berapa ya? Almarhum orang tua saya masih hidup. Lama itu. Lama banget, masih kecil banget. Mungkin kelas 2 SD mungkin. Wah, masih kecil banget. Tapi tetap ya kok, kan semua karena pertolongan Tuhan. Betul. Nggak mungkin Koko bisa berjalan sendiri tiba-tiba kan Pasti. ngadepinnya. Biar ada rohaninya dikit guys. Ini kan podcast gereja, oke? Nah tadi kan gitar nih kok alat musik pertama. Terus alat musik yang Koko suka adalah bass. Kalau dari gitar sama bass nih, atau apa gitu, Koko tuh belajarnya otodidak atau belajar nyari guru, ngeles, atau gimana tuh kok? Kalau gitar saya awal mula itu otodidak. Kalau gitar ya, ngelihat orang main, kok bagus, kok enak, kok asik gitu, minta belajar. Saya dari dulu gitu, kalau lihat orang main, wah keren, samperin orangnya, ajarin dong gitu. Karena saya dari dulu waktu kecil tinggal di gereja, jadi kan di gereja itu alat musik semua ada. Nah pokoknya pengen main gitar aja gitu, sama senior saya yang dulu gitu, minta ajarin gitar otodidak.
dari gitar loncat ke bass. Kalau bass itu saya sempat sekolah juga gitu, sekolah diem-diem sekolah diem-diem, ngikut-ngikut les orang gitu, les teman saya gitu, tapi saya juga bayar gitu. Intinya bass tuh saya perdalami itu bass saat itu gitu. Kalau drum otodidak sih, drum otodidak gitu. Kenapa Sharing-sharing gitu. bass kok? Kalau itu sih ada ceritanya. Boleh kita Boleh kok saksikan. ceritain Dengerin kok. guys. Enggak. Saya suka bass itu karena bahasanya apa ya? Diracunin teman saya. Waktu itu kan zaman saya masih kecil tuh, zamannya Jepang-Jepangan tuh ya, laruku gitu ya. Saya suka dulu dengar musik Jepang. Kalau musik Jepang itu kan dominannya di bassnya tuh jalan gitu ya. Bassnya bukan cuma diem, tapi jalan gitu. Kayaknya seru aja ngeliat orang main bass nih gitu. Didengerin di headset juga enak gitu. Dari situ muncul apa ya, bikin Ketertarikan. saya tertarikan gitu buat apa, buat belajar bass gitu. Apalagi bass kan nggak serumit gitar. Kalau buat dasar ya nggak rumit, dia cuma blok-bloknya doang, jadinya cepet lah masuknya ke situ, tinggal belajar variasinya gitu sih kalau bass. Nah kan tadi Koko ngomong soal suka nih, ketertarikan di bass. Apa Koko punya role model atau panutan sendiri nih? Kenapa sih akhirnya Koko bisa suka, tertarik sama bass tuh? Awalnya karena Oh iya. punya panutan atau role modelnya siapa gitu? Iya, cuman musisi luar sini, musisi dunia. Nggak apa-apa. Bukan Nggak apa-apa musik kok. Indonesia. Apa-apa kok. Kalau bass ya. Iya. Suka basisnya band Jepang lah, band rock Jepang saat itu. Siapa tuh kok kalau boleh tahu kok? Larkensil. Itu asli Jepang. asli. Itu yang buat saya mulai suka, tertarik sama bass tuh dari dia, dengerin dia gitu. Itu sih. Baru nih guys. Soalnya yang kita tahu Konal tuh sukanya Jirox ya, bukan? Itu juga. Nah. Kan itu masih, kalau itu kan Jepang Indonesia ya. Itu Nah. juga suka. Oh berarti aslinya yang asli dulu, Asli Jepang asli dulu. dulu. Oh, gitu guys. Gitu. Nah terus kok dulu nih kan Koko fokusnya di musik, besar di musik gitu. Iya. Koko ada nggak cita-cita di jalur musik, misalkan pengen buat sekolah atau pengen jadi guru atau pengen apa gitu dari musik? Kalau dari musik, buat sekolah sih nggak pengen cuman nggak difokusin kayak gitu. Kalau les privat gitu, itu udah saya jalanin sekarang. Saya juga kan ngajar orang ngeles privat gitu. Nah itu udah saya jalanin dari musik gitu. Itu hanya hobi yang supaya saya bisa, karena saya juga selain seneng main musik, saya seneng ngajarin orang sih gitu. Bukan so tau ya, cuman yang lebih seneng berbagi aja gitu. Tapi kalau dari Koko sendiri nih, pernah gak sih Koko kan udah terjun di pelayanan musik nih udah lama gitu dari kecil ya. Pernah gak sih Koko punya kerinduan atau cita-cita mungkin yang terbesit gitu ya, misalnya jadi pendeta gitu, pernah gak mungkin kok? Kita perhalus nih ya, kita perhalus. Kan dari kecilnya tinggal di gereja. Pernah nggak sih? Kayaknya gue gede jadi pendeta aja apa ya? Soalnya bocoran-bocoran katanya karena nggak bisa nonton TV kok ya. Boleh gak tuh kok diceritain kok kenapa tuh kok? Enggak, itu waktu kecil almarhum orang tua saya masih hidup. Kan saya anak pendeta. Kebetulan saya anak pendeta. Dari kecil masih TK SD gitu ya, ngelihat orang tua saya dididik sama orang tua saya ya, mereka berhasil bikin saya pengen kayak mereka, intinya gitu sih. Waktu kecil kalau ditanya punya cita-cita nggak, iya dong punya, jadi apa, jadi pendeta gitu. Karena ngelihat Dari kecil tuh kok kalau ditanya TK, waktu TK SD ke kelas 1 gitu, kalau ditanya kecil mau jadi pendeta gitu. Karena saat kecil ya. kecil ya. Karena orang tua saya berhasil bikin saya tertarik. Karena mereka nggak aneh-aneh juga sih, jadinya saya cinta itu sama mereka. Jadi saya pengen kayak mereka gitu. Sesimpel itu aja. Tapi mereka udah nggak ada,
ya itu pun hilang cita-cita itu. Sirah. Jangan dicontoh ya, itu jangan dicontoh. Jadi pernah loh guys, Kokonal ini pernah terbesit di kepalanya untuk jadi pendeta. Ya kedepannya nggak ada yang tahu ya kok ya. Enggak tahu. No comment ya guys. No komen saya guys. Oke lanjut ya kok. Oke. Nah dalam bermusik nih kok, Ya. kan Koko sering di sini melayani dari, mungkin pada zamannya Koko tuh melayani hampir tiap hari ya, tiap ibadah, tiap Jadi sesi wadah, doa. iya. Nah boleh sharing nggak kok pengalaman-pengalaman intim Koko dengan Tuhan? Maksudnya kayak pertama kali Koko merasa main musik tuh penuh karunia loh, main musik tuh dikaruniai Tuhan gitu. Pertama kali Koko merasakan deket banget sama Tuhan pas bermusik, entah di alat drum, keyboard, gitar. Kalau ngomongin intim, waktu saya ngiringin doa sih, doa yang dulu setiap Rabu, ya nggak salah dulu setiap Rabu ya saya ngiringin doa. Nah main gitar kan, saya gitar bolong gitu saya main gitu. Di samping yang pemimpin doanya gitu. Ya pas main ya saya ngerasa sejahtera aja gitu hati, enak aja gitu, sampai nggak sadar tuh netesin air mata gitu ya. Saat main tuh netesin air mata gitu, saat nyembah tuh netesin air mata loh gitu, pokoknya sedalam itu gitu. Saya ngerasain suasana damai aja gitu waktu saat main musik itu gitu. Itu sih pengalaman di situ. Kalau misalnya dari pengalaman lucu ada nggak nih kok, misalnya momen kocak gitu Ada. misalnya selama melayani musik kayak apa gitu, boleh kok diceritain kok. Enggak, saya waktu tinggal di gereja itu pulang sekolah, mungkin di sekolah habis main bola apa gimana, capek banyak kegiatan, pulang di sini kadang kalau sempet mandi dulu baru ikut ibadah. Kalau enggak mandi langsung ganti baju, cuci muka langsung ikut ibadah gitu, langsung main musik di ibadah. Karena saat itu untuk ibadah-ibadah wadah atau ibadah doa pemain musiknya jarang, mau nggak mau yang tinggal di gereja jadi yang harus main gitu kan. Ya, pernah capek saya, mungkin kecapean gitu ya, main musik itu pas orang lagi doa kan kita nggak main musik gitu, diam ikut doa pas saya mah ikut doa gitu ya, tapi pas itu ternyata tiduran saya. Tiduran. Sering terjadi Sering itu. terjadi sih kalau itu ya. Tiduran begini saya. Ini pembawa doanya, pemimpin doanya udah ngangkat lagu, kok nggak main, pas dilihatin tidur tepak begitu begini. Ada yang netes dikit guys. Ada yang dikit. Saking capek. Oh, iya. Lagunya apa? Ngeblank, namanya baru bangun kan ngeblank. Lagunya apa? Main di mana? Udah bingung gitu. Gitu sih. Itu pengalaman lucunya gitu. Sama waktu saya sekolah pernah hilang HP. HP saya hilang. Saya bukan hilang sih, kesalahan saya juga. Jadi saya naik motor sama teman saya, megang Aqua sama HP. Aqua gelasnya udah habis, saya lempar. Yang saya lempar HP. Aquanya saya pegang, tapi saya nggak ngeh. Terbaik. Nyampe di sekolah waktu itu, HP-nya nggak ada. Aquanya ada. Aqua ya. Pulang itu pas lagi di hari Rabu. Pulang doa, sungguh-sungguh itu berdoa. Biasanya gitu ya kok. Kalau ada masalah, doanya sungguh-sungguh. PK ini sampai nangis gitu. Gara-gara hilang HP. Saat itu momen-momen yang konyol sih. Gitu. Oke, gitu. Kita bakal lanjut nih, tapi kayaknya boleh kali cemilan dulu. Ya, kita break dulu nih cemilan karena kita udah riset juga nih kok kurang lebih apa sih makanan kesukaan Konel, katanya usus aja, usus kering atau mie goreng mentah atau ya. Aduh. Tapi bener gak kok makanan favorit tuh usus kering gitu? Bener? Usus kering. lebih tepatnya sih bukan usus kering ya, usus ditepungin. Dibukain dong, Go. Iya doyan. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Ah, ini dia Nah, tuh. makanan nih kok katanya suka usus kering nih kok. Ini info dari siapa ya?
Info dari Bener Intel kita ya, kita nyebar-nyebar soalnya kok. Bener lagi. Tapi ususnya pasti bukan yang ini kok ya. Ini kan saya cuma senemunya nih. Usus-usus gorengan gitu ya. Apa aja sih. Kalau yang penting usus saya makan. Sama ini rasa-rasa seafood. Nah. Nah. Kalau itu alergi guys. Nanti kita coba bahas juga. Kok boleh kok kalau mau sambil nyemil sambil minum. Iya, iya. Iya kok, santai aja kok, anggap aja kayak di rumah sendiri kok. Oke. Emang rumah dia dulu. Oh iya, Iya. oke siap. Emang rumah dia. Oke, sambil lanjut kok ya. Oke. Koko kan punya teman-teman pastori lama nih kok. Ya. Koko tuh punya nggak sih kok kisah-kisah lucu, kisah-kisah menarik sama teman-teman pastor ini yang Koko masih anggap teman atau udah keluarga atau gimana nih? Atau dan paling dekat sama siapa? Aku sering main dari kecil. Dulu waktu tinggal di gereja di pastori, saya punya teman, 2 teman saya, Roy sama Ricky. Itu pas banget ya. Jadi semua tuh seling setahun. Roy paling tua, kedua saya, baru ketiga Ricky. Itu cuma beda setahun aja. Kalau Bang Jim memang juga pernah tinggal di pastori, cuman dia pernah, kalau saya nggak salah ingat ya, Bang Jim itu pernah mungkin kayak pulang kampung dulu ke Medan gitu. Jadi sempat gak ada, nanti ada lagi di sini gitu. Seingat saya sih gitu. Nah jadi yang personil pasti nih 3 orang ini nih, 3 orang ini tinggal di gereja, temenin saya gitu. Saya udah anggap dia mereka keluarga, udah bukan teman lagi, udah keluarga dah. Itu segala. Kalau diceritain hal lucu sih kayaknya sampai besok juga, karena terlalu banyak. Namanya 3, terus udah gitu mereka kan kocak-kocak ya jadinya. Nggak kaku, banyak lah cerita, jahil juga jadinya. Kalau diceritain cerita lucu banyak lah, bisa sampai besok kali. Cuman satu aja, kejadiannya hampir sama saya. Jadi teman saya yang Ricky itu nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh waktu kecil tuh Ricky ini terkenal pelor, nempel dikit molor. Iya. Sorry Ki. Cuman ya di situ lucunya gitu. Jadi kalau doa itu baik lagi ya, kebanyakan tuh di momen doa. Karena doa itu sangat-sangat butuh konsentrasi penuh nih. Nggak konsen, molor. Bener serius ini. Jadinya buat anak-anak ya, buat orang gede nggak mungkin lah tidur, orang gede nggak mungkin. Kalau anak-anak ya, anak-anak kecil, anak TK, anak SD, ya bertahan doa selama itu 1,5 jam, kayaknya harus butuh konsentrasi tinggi. Wajar lah banyak kejadian-kejadian lucu saat doa gitu. Nggak apa-apa, itu proses belajar kan namanya juga ya, bertahap. Jadi waktu itu ada mixer di situ, saya main gitar, Roy di belakang, si Ricky samping saya, nyender di mixer. Saya udah bilang sebelah saya sini, enggak di mixer aja. Maksudnya tuh dia biar bisa nyender begini, doa, nyender. Dia tidur sampai amen, orang udah selesai, udah pada salaman, dia masih tidur situ. Terus semua tuh sepakat lagi nggak ngebangunin dia, sengaja. Sampai lampu udah dimatiin, kita semua ada ke gereja. Saya lupa jamnya. Itu 1 jam. Dari lampu dimatiin 1 jam dia masih tidur di situ. Akhirnya dia bangun kayak banyak nyamuk kali ya. Dia keluar ke gereja, marah-marah dia. Ngapain sih nggak bangunin, marah-marah, lucu, kita ketawa. Konyol sih emang dia. Main petak umpet nama dia aja dia bisa tidur. Di bawah meja tuh dia bisa tidur. Ricky itu. Berarti dia kalau main petak umpet menang ya kok dia. Iya, Kalau misalnya dia nggak jaga, dia yang ngumpet. Iya gitu. Terus si Ricky itu ampun. Itu sih momen-momen lucu kalau Roy ya banyak juga, cuman ya nggak diceritain di sini lah. Off the record ya. Jorok. Bukan gimana-gimana, lebih ke nggak lulus sensor aja. Jorok. Enggak sih, bukan yang gimana-gimana, cuman ya bahala kita anak pastori. Nah kalau dari 2 orang itu kok masih berteman sampai sekarang, masih dekat? Kalau masih berteman masih. Kalau dekat, kalau sama Roy ya. Kalau sama Ricky dia udah mungkin sibuk,
punya pekerjaan, punya band, terus dia sering keluar kota mungkin ya, sampai keluar negeri saya dengar. Jadi udah jarang ketemu, di momen-momen tertentu aja ketemu Ricky. Kalau Roy masih Berarti di momen-momen tertentu kadang masih suka kumpul tuh ya. jarang, itu pun gak dijanjiin, gak di apa, ya beneran ketemu aja Oh. gitu. Kalau sama Ricky ya, kalau sama Roy ya masih ketemu di gereja. Tapi kalau kumpul kayak berempat lagi gitu kok, kayak misalnya quality time lagi nih, ayo dong nongkrong lagi kayak dulu. Itu pernah gak sih kok kayak dijadwalin, ayo dong nongkrong lagi gitu. Tapi full tim kok. Full team kayaknya enggak deh, enggak, karena udah sibuk masing-masing. Kalau Roy, Bang Jim ketemu di gereja, tapi buat ngumpul berempat ini udah nggak ada waktunya, susah juga. Ya, udah berkeluarga juga kan. Yes. Kan bapak Naya sekarang. Oh iya udah bapak. Udah oh bukan iya, jadi, saudara. ya, udah jadi seorang ayah nih. Jangan Iya, lupa. tambah susah waktunya. Nah, terus kita lanjut nih. Tadi di awal Koko udah opening sebagai pemain musik, terus sebagai juga koordinator musik di GPD Betala. Ya. Nah, kita tuh mau nanya nih, koordinator musik di GPD Betala itu ngapain aja sebagai koordinator? Terus gimana cara Koko memeluk teman-teman Koko nih, teman-teman musik Koko dalam pelayanan? Pertama ya, koordinator bukan saya doang sih, bukan saya aja, ada Bang Jim juga. Sekarang ada Bang Jim juga sebagai koordinator musik, jadi temenin saya. Yang saya lakuin kayak bikin roster jadwal pemusik tiap minggunya per 3 bulan, itu saya yang bikin. Terus biasanya apa ya, kalau tugas intinya ya paling rapat kita harus ada gitu, meskipun saya udah jarang ada gitu. Bang Jim sih yang rajin hadir kalau rapat, buat jadwal pemain musik, ikut rapat. Terus biasanya harusnya itu dia yang ngatur pemusik mana, kalau ada event-event gereja tertentu yang main, harusnya seperti itu. Terus ada juga kalau misalnya pemain musik yang berhalangan, ya kita yang cari gantinya gitu, lapor ke kita yang cari, supaya sebisa mungkin jangan kosong waktu ibadah. Nggak enak aja dilihatnya kan, nggak ada pemain gitarnya gitu kalau tugas koordinator gitu. Kalau cara ngerangkul ya, tadi ngerangkul anggota pemusik gitu ya, ya paling sejauh ini saya dengerin setiap masukan pemusik sih. Misalnya apapun itu ya, masukannya saya dengerin. Kalau saya bisa bantu ya saya bantu nyelesainnya gitu. Saya cari cara, apapun caranya, maksudnya ya biar kita semuanya sih intinya biar kita nyaman main musik aja gitu. Kalau kayak case sering gesekan itu emang pasti sering terjadi gitu ya. Cuman kalau saya itu pernah terjadi tapi jarang sih. Kayak gini contohnya, saya dalam bermusik nih dekat banget, akrab banget sama teman saya Damar, si Esra. Itu saya karena keseringan main sama dia dulu. Sekarang karena udah kerja juga jadi udah. Dulu keseringan main sama Esra tuh, apalagi suka aliran yang sama juga. Meskipun dia lebih banyak ya alirannya, cuman dia juga suka Jepang-Jepangan gitu ya. Jadi nyambung. Udah sedekat itu sama Esra ini. Jadi kadang lirik mata aja udah tahu nih mau kemana udah ngerti dah. Mau singkup kayak gimana udah kebaca sama dia. Saya juga udah bisa baca dia maunya apa, mau saya apa, mau dia apa, udah tahu sampai sedekat itulah gitu sama Esra ini. Sedekat ini aja saya pernah case sama dia, pernah selisih paham sama dia, pernah miss gitu, pernah dialamin gitu. Ya itulah namanya kita punya karakter yang beda. Tapi ya pasti gesekan itu masih sering terjadi kan kalau di musik. Tapi ya main lagi ngerti lagi gitu. Intinya kalau gesekan sih sering ada, cuman ya kalau kita dari koordinator tahu di bawah ada yang gesekan, ya kita selesain gitu.
Itu aja sih. Ngerasa ini nggak kok eh, berat nggak? Maksudnya kayak anak-anaknya nih kadang harus ngehubungin ini atau kadang dia tiba-tiba cancel nggak bisa pelayanan karena urusan ini jadi harus Koko yang gantiin. Hal kayak gitu Koko merasa tanggung jawab apa kayak lebih ke aduh nggak bisa lagi kayak beban berat gitu. Kalau beban enggak ya. Kalau dibilang beban berat enggak sih. Enggak sampai segitunya kalau masalah ngomongin beban enggak. Kalau ada yang emang kita semua udah komitmen si pemusik. Kalau ada yang nggak bisa tolong backup gitu. Enggak, bukan saya doang, bukan saya aja gitu. Pemusik lain juga kan, gitaris nggak cuma satu. Kalau satu nggak bisa tolong backup siapa. Dan sejauh ini itu udah berjalan dengan baik. Jadi nggak cuma saya yang ganti, ada yang lain juga gitu. Kalau dulu saya tinggal di gereja, mau nggak mau saya yang ganti. Tapi sekarang saya udah nggak tinggal di gereja, maksudnya punya kehidupan sendiri. Jadi semua, tapi yang saya lihat semua kerjasama sih. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, pasti yang ini, oh yaudah gue aja yang masuk, gue yang masuk, gitu sih. Koko kan sebagai salah satu koordinator musik nih, pasti punya kendala atau tantangan sendiri nih. Misalnya pribadi Koko selama menjadi koordinator tuh yang paling berat apa kok? Sama jadi koordinator yang paling berat apa ya? Tantangan. Kayak misalkan susah banget nih nyari regenerasi itu kan kayak tantangan nih kok. Mungkin zaman-zaman muda Koko semangat berapi-api pengen musik, pengen belajar ini, pengen ini. Tapi Koko ngeliat sekarang kok nggak ada yang Konel ajarin aku ini dong, Konel ajarin aku drum dong. Apa masih ada sampai sekarang kok yang kayak gitu-gitu? Kalau itu nyari regenerasi lumayan susah juga. Lumayan, entah merekanya malu ke kita atau gimana, kurang nggak tahu deh. Atau mungkin saya juga udah mungkin nggak sedekat dulu kan gitu. Sekarang saya terbatas gitu. Jadi untuk deket sama yang baru-baru, yang masih junior itu terbatas gitu. Jadi mungkin mereka ke saya sungkan gitu. Sayanya juga mungkin kurang berbaur sama yang angkatan-angkatan sekarang, yang junior. Jadi di situ mungkin ada jaraknya di situ kali. Jadi regenerasinya itu udah kurang gitu. Nah, kalau dulu baik lagi, kalau saya waktu tinggal gereja, anak-anak yang punya tertarik sama musik itu saya kumpulin, saya ajarin. Kalau yang lain bukannya nggak bisa, yang lain juga bisa ngajarin, cuman nggak ada, gimana ya bahasanya, buat main bisa tapi buat ngajarin nggak terlalu gitu. Jadi lebih ke kasih tahu tapi udah gitu, lu bisa apa nggak bisa ya udah. Kalau saya nggak bisa gitu, saya kasih tahu, kalau nggak bisa saya terusin, saya cecer terus sampai lu tahu gitu. Karena saya juga dulu gitu, saya dulu nggak ada, jarang yang ngajarin saya. Jadi untungnya saya biar dikata jarang yang ngajarin, tapi ya saya usaha nih, saya yang usaha gitu. Nah, nggak enak sih, ada plus minusnya memang. Cuman dari kejadian itu yang buat saya ke generasi selanjutnya saya nggak mau kayak gitu tuh, kasihan dia gitu. Jadi selama saya bisa kenal, deket, ngebaur, dia punya kerinduan main musik, ya saya ajarin kalau mau gitu sih. Berarti Konal juga selain bertalenta di musik, dia juga punya talenta guru ya, mengajar. Karena talenta itu katanya nggak boleh kalau dipendam ya kok ya, harus Iya betul, ditingkatin, dikembangin. Betul. Tetap harus ada rohaninya kok. iya betul. Tapi kok kalau misalnya nih sahabat Bara ada nih yang minta ke Koko nih, kok mau dong diajarin, mau dong aku tertarik ke pelayanan musik. Koko masih bersedia gak nih untuk ngajarin sahabat Bara gitu yang mau belajar musik nih kok? Kalau waktunya pas, waktunya ada, pasti mau. Itu aja sih intinya. Jadi saya sadar dengan keterbatasan saya sekarang,
Nah, jadi kalau ada yang mau ya mungkin kita sesuaiin waktunya, kalau pas ya pasti saya ajarin pasti gitu. Bukan ngajarin sih, lebih ke sharing aja gitu. Nah kok ini kan kalau alat musik gereja terbatas ya kok, kayak cuman gitar, bass, keyboard, drum. Ada nggak satu alat musik yang Koko pengen belajar banget, atau Koko belum kesampaian nih belajar, atau Koko udah punya di rumah tapi Koko nggak bawa gitu? Koko bisa aja kayak misalkan harmonika, sasando, apa gitu kok misal. Ada nggak selain alat musik yang mungkin kita lihat umum awam gitu? Saxophone sih, saxophone tertarik, sempet pengen, cuman nggak punya alatnya dan nggak ada waktunya juga, udah kurang waktunya gitu ya untuk belajar kayak gitu. Jadi itu cuma kerinduan yang nggak kesampaian, saxophone itu. Kayak kemarin lihat Juan main saxophone kayak keren, gue dulu pengen kayak gini gitu. Jadi seneng aja, wah keren mantap gitu. Kenapa kok awalnya mau saksofon? Ya karena sering dengar, kan saya mencoba dengar semua genre musik ya. Nah pas dengar ya kayak musik jazz gitu kan, saxophone juga masuk di situ, kayaknya enak gitu kan. Terus ngeliat orang main saxophone tuh keren, seksi, keren lah pokoknya. Ya pengen belajar ya, cuman itu lagi baik lagi kan nggak ada alatnya saat itu gitu. Ya sekedar suka sih, nggak dikejar gimana, cuma sekedar suka aja gitu. Tadi ngebahas sejarah tentang musik sama Konal udah lumayan jauh nih, udah lumayan lama. Sekarang Kokonal ini yang kita kenal Koko ini sekarang udah jadi bapak. Betul. Ini buat sahabat Bara yang belum tahu ya, Konhail ini sekarang sudah menjadi seorang ayah. Sekarang manggilnya Om ya kawan-kawan. Nah sekarang Om Nail ini udah punya buah hati putra ganteng banget. Namanya Christopher kok. Christopher. Topper. Nah, Koko kan kayaknya baru berapa kok umurnya? Dia Maret nanti 3 tahun. Baru 3 tahun guys. 5 tahun lah sekarang berarti ya. Nah, kita tanya kali ya, 3 tahun nih menjadi bapak. Kira-kira kalau momen bahagia pasti Koko bahagia banget ya punya Topper ya. Iya. Pasti sangat bersyukur ya. Kalau momen-momen bahagia, momen-momen lucu nih kok, kayak misalkan wah ini anak gua banget nih, kayak misalkan dulu kecil gua makan ini tapi beresnya nggak diberesin loh. Si Topper begitu juga. Kok ngelihat kayak gitu nggak di si Topper? Ada hal-hal yang kok gua banget nih gitu. Bahasanya apa ya? Topper itu plak-plakan saya banget ya. Plek ketiplek ya. Iya, ngelihat Topper tuh saya sampai kadang ketawa gitu. Wah, dulu gua kayak gini. Maksudnya jadi sempet ingat lagi kayak, itu benar-benar fotokopian saya persis dah itu. Dari semua sifatnya, kadang ngambeknya semua. Kalau ngambek kan cemberut gitu ya. Saya ketawa, geli kadang-kadang. Kayak ngelihat muka gue nih dalam hati. Iya kok lagi marah gitu. Jahil juga anaknya gitu ya. Ya itu maksudnya seneng sekarang tuh ngerasain punya anak. Ya itu senengnya situ sih. Kayak ngeliat diri kita lagi gitu. Wah ini beneran anak gua gitu. Semua sifat-sifatnya tuh ada, mau baik mau jelek itu ada di dia semua gitu. Nah kan Topper ini anak pertama Koko ya. Pasti Koko punya kayak harapan terbesar buat Topper. Misalnya nih Koko kan sebagai seorang ayah yang terjun di bidang musik juga. Ada gak sih Koko kayak berharap anak gua kayaknya pengennya nanti di musik juga nih biar sama kayak gua, atau boleh nih nanti Topper sesuai dia sukanya kemana? Iya. Atau Kalau buat Topper pasti sebagai orang tua saya pasti pengen anak saya, misalnya saya suka musik, anak saya juga pasti harus suka musik, pengennya seperti itu. Cuman baik lagi saya nggak mau maksain dia sukanya apa, ya kita dukung aja selama itu positif. Cuman yang saya lihat sih ini nggak saya gimana namanya juga anak masih kecil banget, nggak mungkin kita sodorin ini biar lu suka musik, suka ini
nggak masuk juga ke dia, nggak ngerti juga. Tapi yang saya lihat dia emang suka musik gitu, suka drum sih dia. Dia setiap kali kalau saya bawa ke gereja tuh ngeliat drum langsung gitu, langsung nunjuk drum. Kalau nggak dibawa ke sana, nggak digendong ke sana, marah dia. Gitu. Dari situ kan udah kelihatan ya bibit-bibitnya ya. Ada di dalam hati sih seneng gitu. Wah, berarti nggak jauh nih, buah nggak jauh dari pohonnya gitu. Ada lah intinya. Jadi nggak usah susah-susah nanti. Ayo dong biar suka musik gitu, nggak usah perlu kayak sampai segitunya gitu. Ini anak emang udah suka gitu. Gitu. Tapi kalau di rumah kelihatan nggak kok misalnya dia di rumah nih ada misalnya sumpit dipukul-pukul meja gitu, kelihatan nggak ada nggak? Iya. Wah, udah bibit-bibit nih. Anjur mah kayak kapal pecah itu. Di ya emang suka drum gitu. Pokoknya ngeliat drum suka. Ada gini contohnya. Dia kan suka nonton kartun nih di rumah. Kalau kita ganti ke channel lain marah. Kalau dia lagi nonton marah, ganti. Tapi kalau saya pindahinnya ke video drum, dia nggak marah. Dia nonton juga, gitu. Khusus drum ya. Jadi kalau channel lain ya marah. Kalau ganti ke video yang ada drum, YouTube gitu drum, yang ada pemain drumnya gitu, nggak komplain dia nonton. Nah, Udah kelihatan sih. kelihatan. Harusnya. Harus Harusnya. gitu. Berarti kayak udah lah nggak usah diapa-apain, udah memang anak gua gitu ya. Nggak usah dicek apa-apa lagi ya. Udah kelihatan nih. Udah pasti ini mah. Lepakan dah itu. Udah mukanya mirip banget. Iya. Aduh. Lanjut nih kok. Oke. Kita sudahi topper. Kita lanjut ke momen-momen pertolongan Tuhan. Yang saya tahu nih, Koko itu adalah salah satu orang yang sangat disayang sama Tuhan. Kenapa saya bisa mendeskripsikan seperti itu? Karena dari zaman muda mungkin kok ya, dari Koko masih kaum muda, saya kaum muda, sering banget tuh tiba-tiba denger si Nael kecelakaan, si Nael jatuh. Dari zaman Koko kerja, sekolah gitu, itu sering banget gitu kedengeran. Sering. Bahkan banyak momen parahnya kok ya, bukan yang jatuh terkilir doang gitu. Iya. Nah itu kenapa saya bilang Koko itu salah satu orang yang sangat-sangat disayang Tuhan. Betul. Nah terus boleh nggak kok sharing nih, kan belum lama juga kemarin kita sempat tahu Koko juga sempat ini juga kan, crash juga sama mobil kan. Nah momen-momen kayak gitu tuh kok Koko merasa, aduh Tuhan, kayaknya gimana ini Tuhan. Nah, tapi pas Koko sadar Tuhan masih baik loh sama aku, masih baik loh sama gue gitu. Momen-momen kayak gitu kok boleh nggak di-sharing kok, momen sehancur apa, terus momen Koko udah hampir menyerah tapi ternyata Tuhan masih tolong Koko, terus gimana cara Koko tetap bersyukur ngelanjutin hari-hari berikutnya. Kalau ngomongin kecelakaan, ya zamannya masih muda, bandel. Nggak bisa tuh bawa waktu itu belum punya mobil. Nggak bisa tuh bawa motor pelan tuh, nggak bisa lihat jalan kosong nggak bisa. Pokoknya gas sampai mentok gasnya. Wah, gimana antar aja waktu muda. Ngadu sama orang ya ngadu, kalau bisa ngeles ya ngeles. Tapi tuh udah tabrakan terus sembuh, tapi itu nggak bikin bawa motor pelan, ajar lagi gitu. Dari gitu zamannya masih muda lah ya. Sekarang juga masih muda sih, cuman Muda. Anak aja satu. ya zaman masih muda tuh sering banget kecelakaan. Kalau saya perhatiin itu momen-momen sebelum Natal biasanya, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau udah mau Natal, bulan-bulan yang udah ber itu saya pasti kalau nggak sakit keras kecelakaan gitu. Ya itu sih maksudnya. Dari situ bukan nyawa saya banyak sih, bukan, cuman ya karena badung aja gitu. Tapi ya dari setiap kali saya kecelakaan terus di rumah sakit, kadang waktu itu sampai dioperasi kaki, tangan, pasang pen. Yang saya lihat sih intinya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya, itu intinya. Momen saya paling bersyukur itu, jadi
Sekarang saya punya anak nih sekarang. Ya kalau ngomongin dulu ya gak jauh dari sakit, kalau nggak tabrakan gitu-gitu aja gitu. Nah kalau yang sekarang belum lama juga kemarin saya tabrakan juga mobil di tol ya. Tapi itu ya karena kerjaan saya kan setiap hari lebih banyak mobilitasnya di luar kantor, keluar ke customer segala macam. Jadinya ya resiko kecelakaan ya pasti lebih sering gitu. Ya, cuman sejauh ini Tuhan tetap tolong saya sih. Saya ngerasa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya meskipun saya udah mulai menjauh dari Tuhan gitu ya. Udah nggak, ya saya harus diakui sih gitu. Saya udah banyak kurangnya sih sekarang gitu ya. Kurang dekat sama Tuhan nih, harus diakuin. Tapi yang saya tahu, yang saya yakini, Tuhan itu nggak pernah sedikit pun ke kita, ke saya nggak pernah ninggalin, nggak pernah berkurang kasihnya. Meskipun saya berkurang, menurut saya, ya Tuhan nggak pernah berkurang gitu. Pertolongannya dari kemarin sampai hari ini sama. Saya udah sering ngalamin kecelakaan, sampai pingsan segala macem lah. Pas kejadian dar gitu ya, itu saya mati nih gua, itu pasti udah sering lah kayak gitu. Udah sampai motor penyok segala macam, mobil. Itu di momen-momen itu ya itu saya ngerasa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya gitu. Intinya gitu sih. Tapi bukan itu alasan saya supaya wah besok lagi nih Tuhan tolong saya. Tuhan mau nggak akan ninggalin, nggak gitu juga. Maksudnya intinya yang saya rasa Tuhan tolong saya. Dan intinya gitu sih. Jadi sekarang apa yang bisa saya lakuin, ya saya lakuin buat pekerjaan Tuhan gitu, buat Tuhan lah gitu saya lakuin. Itu aja. Ada satu momen waktu dulu bukan dulu, sorry. Belum lama waktu 9 bulan Topper itu sempat sakit yang serius. Ini udah jadi bapak nih sekarang, jadi bapak. Waktu 9 bulan Topper pernah sakit serius, cukup serius ya. Nah di situ momen saya ngedoain anak saya, besoknya mau dicek. Padahal waktu saya doain itu keadaannya belum baik, tapi besok udah harus ambil darah dan segala macam, harus cek. Itu saya malam saya doain serius, cuma saya sama anak saya doa. Itu benar-benar serius sih. Dan besoknya sembuh total gitu dari penyakit yang serius ini. Intinya gitu. Di situ momen yang gak pernah saya lupain. Kalau doain buat orang, doain buat dia sendiri itu sering dijawab apa nggak dijawab biasa aja. Tapi kalau ngedoain anak terus sembuh, itu beda, rasanya beda. Kayak wah gitu, beda banget lah pokoknya. Itu aja sih. Nah, beres nih. Kalau tadi kan Koko udah menyaksikan kalau Tuhan tuh nggak pernah berubah cintanya ke Koko. Iya. Dari dulu, sekarang gitu. Bahkan sampai besok ya kok. Hari-hari depan Koko sungguh ada dalam Tuhan gitu. Amin. Terus Koko juga udah bersaksi kalau hubungan intim Koko sama Tuhan tuh berasa di mana Koko momen-momen doain anak Koko. Dia yang lagi sakit tiba-tiba Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan hilangin kesakitannya, Tuhan kasih sehat itu. Iya. Jadi guys, mau seperti apapun kita, seperti yang Kona bilang, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Amin. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu deket. Kadang kita aja sih yang ngejauh. Iya, betul. Nah, terus ini kayaknya udah lumayan lama nih kok. Lama nih. Kita udah ngebahas semuanya nih. Nanti kita episode 2 kali ya sama Kona nih. Part 2, bikin part 2. Penutupan nih kok. Penutupan enough. Pertanyaan terakhir nih kok. Oke. Apa harapan terbesar Koko untuk pelayanan musik di GPD Bait Allah Cilewer khususnya? Pelayanan terbesar. Harapan. Terbesar, sorry. Saya pengen supaya semua pemusik yang udah ada lebih terus ngasah skill, ngasah kemampuannya, terus ya kita sama-sama melengkapi, bukan menggurui, kita sama-sama saling melengkapi
kita belajar bareng, kita tingkatin lagi skillnya, itu bukan buat kita ya, tapi itu ya buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan malas, itu harapannya. Kalau buat pemusik yang sekarang, kalau buat pemusik yang baru, kalau ada anak-anak muda yang punya kerinduan untuk main musik, jangan ragu, datang aja. Mesti samperin saya atau Bang Jim gitu, ngomong aja gitu, pengen main musik, tertariknya apa, bisanya apa. Nanti ya kita sebagai koordinator bakal ngelakuin yang kita bisa gitu. Jadi nggak usah sungkan nih gitu, misalnya mau ke saya gitu, anak baru lah gitu, nggak apa-apa, datang aja maksudnya. Nanti yang kurang-kurangin di mana kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama gitu. Ya harapannya biar lebih banyak lagi pemain musiknya sih, karena cuma itu doang gitu. Biar lebih banyak lagi. Jadi saya imbau supaya semuanya yang baru-baru nih, khususnya yang punya kerinduan main musik, ya udah datang aja di sini, kita ngobrol bareng sama-sama. Nah, dari kita koordinator pasti bantu gitu, supaya nantinya bisa melayani bareng. Itu aja sih. Amin sih kok, semoga harapan yang tadi Koko bilang Iya. Tuhan jawab, Tuhan dengar. Amin. Kalau bisa secepatnya ya tahun ini kalau bisa. Iya. Jadi ada regenerasi ya. Iya Betul. betul. Api baru ya. Api baru. Tapi Cornell juga apinya nggak boleh padam. Harus jangan kok. Main Gitu. GPDIB aja pemain musik yang sangat powerful ya. Tidak lain tidak bukan. Nathan ya. Kok terima kasih banyak ya udah menyempatkan hadir di sini. Sama. Terima kasih banyak kok. Terima kasih sudah membuang waktunya di sini ngobrol-ngobrol. Sudah sharing-sharing. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan kesaksian juga. Ya. Kurang lebih begitu guys percakapan kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa buat sahabat Bara semuanya, terus tetap saksikan Bara di episode-episode selanjutnya, karena kita juga akan terus tetap gak sabar ya kita buat ke episode selanjutnya nih, Episode selanjutnya bulan Februari. bulan Februari, karena kita di setiap Bulan. 1 bulan sekali akan tayang Bara di episode-episode baru gitu. Jadi saya Nigel. Saya Naftar. Oh iya, belum kok, sabar. Kalau sahabat Bara nih punya saran, ide atau pertanyaan apapun, atau mau masukin apa nih yang pengen diungkapin gitu, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di channel YouTube Bara ya, boleh banget, karena kita seneng banget berinteraksi dengan sahabat Bara semuanya gitu. Jangan lupa subscribe, like, sama share. Kalian bisa nontonin ini di mana aja, di perjalanan, di rumah, waktu gabut, waktu ngantor. Siapapun yang kangen Kokonail, nonton episode ini, oke? Episode 2 nih, episode 2 sahabat Bara. Oke. Oke.